Pembelahan sel dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperbanyak diri, di mana pembelahan sel ini dapat terjadi baik pada organisme uniseluler atau bersel satu dan juga organisme multiseluler. Tujuan dari pembelahan sel tentunya berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan, namun pembelahan sel juga berfungsi untuk regenerasi, yaitu mengganti sel yang rusak atau mati. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kita mengenal istilah amitosis atau pembelahan sel secara langsung. Sedangkan yang kedua adalah pembelahan sel yang tidak terjadi secara langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan sel secara amitosis atau secara langsung biasanya terjadi pada organisme prokariotik, atau kita lebih mengenalnya sebagai pembelahan biner. Salah satu contoh dari pembelahan amitosis adalah pembelahan biner yang terjadi pada bakteri, di mana pada pembelahan amitosis maka tidak ada proses atau tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan. Mekanisme dari pembelahan amitosis adalah kromosom dari bakteri akan menempel pada bagian membran plasma. Setelah itu, kromosom akan melakukan duplikasi sehingga akan terbentuk dua kromosom. Lalu sel akan mengalami elongasi atau pemanjangan dan juga pembentukan lekukan ke dalam yang membagi sel menjadi dua bagian. Setelah itu terbentuknya dinding sel baru sehingga dihasilkan sel anakan yang memiliki sifat yang sama persis dengan sel induknya. Lalu sel akan terbelah atau berpisah sehingga terbentuk dua sel baru. Kemudian kita akan membahas yang disebut sebagai siklus sel. Siklus sel itu terdiri dari fase yang kita sebut sebagai interfase dan fase mitotik. Fase interfase seperti yang kita lihat pada gambar, maka dia adalah fase yang paling lama jika dibandingkan dengan fase mitotik. Fase interfase ini ada 3 subtahapan. Yang pertama adalah fase G1 atau kita menyebutnya sebagai growth 1, kemudian fase S atau fase sintesis, dan fase G2 atau growth 2. Di fase G1 yang terjadi adalah perbesaran sel, sedangkan di fase sintesis yang terjadi adalah replikasi DNA, atau di mana sel mulai mempersiapkan organel-organelnya. Dan juga di fase G2 akan terjadi pembentukan organel, sehingga nantinya sel akan siap untuk membelah. Pada tahap akhir interfase, di mana inti sel memiliki satu atau lebih anak inti, maka nantinya akan masuk ke fase mitotik. Fase mitotik akan terdiri dari mitosis, yaitu pembentukan dua sel anakan yang akan diikuti oleh sitokinesis atau pembelahan sel. Pada siklus sel, fase mitotik terjadi dengan cepat dibandingkan dengan fase interfasenya. Setelah interfase, maka sel akan masuk ke fase mitosis, yaitu pembelahan inti sel, yang mana tahapan ini terdiri dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nanti di tahapan telofase, maka akan langsung diikuti oleh sitokinesis atau proses pembelahan sel. Mitosis akan menghasilkan inti sel pada kedua sel anakan dengan sifat yang sama dengan sel induknya. Selain itu, sel anakan yang dihasilkan akan memiliki kromosom diploid yaitu 2N. Mitosis sendiri hanya terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Mitosis akan diikuti oleh sitokinesis atau pembelahan sel. Mari kita bahas tahapan-tahapan pada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Yang pertama adalah profase. Dibandingkan dengan fase-fase yang ada pada proses mitosis, maka profase memiliki durasi yang lebih banyak atau lebih lama. Pada profase, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, di bagian inti sel yang sebelumnya berbentuk benang kromatin, nantinya benang kromatin ini akan mengalami pemadatan, sehingga akan terbentuk kromosom. Selain itu, anak intinya akan melebur, dan pada sitoplasma akan membentuk gelondong mitotik. Gelondong mitotik ini adalah atau yang kita sebut sebagai benang-benang spindle yang terbuat dari mikrotubula yang memancar dari kedua sentrosom yang akan saling menjauh. Maka fase berikutnya adalah
premetafase. Pada premetafase, maka membran inti akan terfragmentasi, di mana pada gambar kita juga sudah melihat tidak adanya membran inti. Selain terfragmentasi, kemudian membran inti akan melebur dan menghilang, sehingga mikrotubula dapat memasuki bagian dari inti sel. Berkas mikrotubula akan memanjang dari setiap kutub ke arah pertengahan sel. Sebagian mikrotubula akan berikatan dengan bagian dengan kinetokor, sedangkan beberapa mikrotubula tidak akan berikatan dengan kinetokor. Untuk mikrotubula yang melekat pada kinetokor, maka akan disebut sebagai mikrotubula kinetokor, sedangkan yang tidak melekat akan disebut sebagai mikrotubula non-kinetokor. Tahapan metafase ini adalah tahapan yang terjadi dengan sangat cepat dibandingkan dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Pada tahap ini, sentrosom akan berada pada kedua kutub sel. Selain itu, kromosom akan bergerak dan berjajar di tengah sel yang disebut sebagai bidang ekuatorial atau lempeng metafase. Sentromer dari seluruh kromosom akan membuat formasi satu baris. Kinetokor dari kromatit saudara akan melekat pada mikrotubula yang berasal dari arah sel yang berlawanan. Lalu proses berikutnya adalah anafase, di mana pada proses ini akan terjadi peristiwa-peristiwa berikut. Pasangan sentromer dari setiap kromosom akan berpisah, sehingga kromatit saudara yang sebelumnya menyatu, akhirnya akan terpisah dan membentuk kromosom yang lengkap. Masing-masing kromatit akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan pada saat mikrotubula kinetokor memendek. Di sini kita bisa melihat bahwa mikrotubula kinetokornya mulai mengalami pemendekan. Selain itu, mikrotubula non-kinetokor dia akan memanjang, sehingga nanti kutub selnya akan semakin jauh. Pada akhir anafase, maka kedua kutub sel akan memiliki kromosom sel yang ekivalen atau lengkap. Di sini adalah kromosom diploid. Tahapan yang terakhir adalah tahapan telofase, di mana pada tahapan ini mikrotubula non-kinetokor akan memanjang lagi, sehingga selnya akan mengalami elongasi atau semakin memanjang. Hal lain yang terjadi adalah mulai terbentuknya nukleolus atau anak inti pada kedua kutub sel. Kromosom di kedua kutub akan membuka kumparannya dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Di saat yang bersamaan, membran inti akan terbentuk kembali. Nah, di sini kita juga bisa melihat nih, mulai terbentuknya membran inti. Di tahap akhir telofase ini, maka akan diikuti yang kita sebut sebagai sitokinesis. Tahapan awal sitokinesis kita bisa melihat dari terbentuknya cleavage furrow atau sisi pelipatan di sini. Berikutnya adalah sitokinesis. Sitokinesis dapat diartikan sebagai pembelahan sitoplasma yang diikuti dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel sehingga terbentuk dua sel anak. Proses sitokinesis pada hewan dan pada tumbuhan agak sedikit berbeda. Pada sel hewan akan terbentuk alur pembelahan yang kita sebut sebagai cincin kontraktil. Cincin kontraktil ini akan tersusun dari mikrofilamen aktin dan juga molekul protein miosin. Setelah itu, maka nantinya sel akan terbelah dan membentuk dua sel anakan. Pada sel tumbuhan, vesikula akan membentuk materi dinding sel sehingga terbentuk lempeng sel. Pelat ini nantinya akan terus membelah hingga lempeng di sekelilingnya bergabung dengan membran plasma dan akhirnya membentuk dinding sel yang baru. Setelah itu, nanti kedua selnya akan terpisah. Demikian untuk materi pembelajaran pada bab ini. Materi ini berasal dari buku yaitu Biology A Global Approach, karangan dari Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Selain itu, kami juga menggunakan buku Microbiology An Introduction, karangan dari Tortora dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Kami juga menggunakan buku biologi untuk SMA dan MA kelas 12, karangan dari Inang Nintias, yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua.
Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.